Halo guys, selamat datang di channel Master Villain 88 yang gua rasa sebagai host kalian. Di video kali ini gua akan membawakan Villain yang update edisi khusus ya. Karena di hari Minggu subuh tadi ya, atau di hari Minggu dini hari, gua baru saja mendapatkan kabar yang cukup mengagetkan ya di perkancahan dunia pro wrestling ini. Yaitu lagi-lagi WWE ini pun melakukan pemecatan yang kali ini mereka lakukan kepada Bray Wyatt ya, aka The Fiend. Dan gue cukup kaget ya mendengar berita itu, karena sebelumnya di Villain Wrestling Update sebelumnya, yaitu di edisi 1 Agustus ini ya, yang bertajuk AEW bukanlah kompetisi WWE, yang dimana dalam video tersebut gue sempat memberikan summary ya, atau rekapan mengenai WWE Financial Call untuk di kuartal kedua kemarin, yang dimana dalam berita tersebut gua juga mengutip salah satu pernyataan daripada Vince McMahon ya mengenai AEW, yang sebenarnya pada intinya Vince itu berkomentar mengenai langkah daripada AEW yang berinvestasi ke banyak superstar, terutama talent-talent ex-WWE ya, sebagaimana mereka lakukan baru-baru ini. Dan ada satu pernyataan yang menarik dan sempat gua anggap itu agak bercanda gitu ya, yang dimana pernyataan itu adalah si Vince McMahon itu pada intinya dia tidak mengetahui ya tujuan daripada AEW berinvestasi ke banyak superstar atau mendatangkan banyaknya ex-WWE, dan bahkan mungkin di masa yang akan datang saya bisa memberikan lebih banyak gitu ya. Itulah pada intinya pernyataan daripada si Vince McMahon itu, yang gua anggap itu seperti tease ya, atau kayak mau isyarat dari Vince McMahon memang dia akan melakukan kembali gelombang-gelombang pemecatan bagi staff dan juga talent-talent WWE di masa yang akan datang. Dan tidak lama berselang ya, ternyata di hari Minggu subuhnya kejadianlah via akun Twitter daripada WWE official yang menyatakan bahwa Bray Wyatt The Fiend ini pun dilepas oleh WWE atau dipecat ya secara kasarnya. Namun pada saat berita itu turun, gua nggak langsung membuat video karena banyak spekulasi ya daripada The Fiend ini terkait dia absen ya. Sebelum dia dipecat ini dia absen sejak show daripada Raw pasca WrestleMania 37, yang sejak dia absen di WWE ini pun banyak isu mengenai mengapa dia absen dari WWE, yang itu pun banyak spekulasi mengenai dirinya ya, dimulai dari sisi kreatif, dari sisi dia memang ingin absen dulu untuk beberapa saat, dan bahkan ada beberapa isu yang gua rasa ini sensitif ya untuk diangkat di video ini gitu. Dan akhirnya ya di beberapa jam kemudian gua pun mendapatkan konfirmasi dari beberapa sumber lainnya, yaitu dari Wrestling Observer dan juga PW Insider, yang menyatakan bahwa The Fiend ini pun dipecat oleh WWE itu dengan alasan yang sama seperti talent-talent lain yang dipecat oleh WWE sebelumnya, yaitu karena budget cuts, yang dimana tentunya ya Bray Wyatt ini ya, atau nama asli itu adalah Windham Rotunda, ini pun mendapat kabar dipecat itu dari kepala divisi talent daripada WWE, yaitu John Laurinaitis gitu ya. Dan bisa dibilang ini cukup sangat amat mengagetkan, apalagi buat gua ya, karena gua baru saja mengutip yang seperti gua katakan di sebelumnya. Dan gua rasa entah memang ini bagaimana ya WWE memutuskan sampai bisa memutuskan Bray Wyatt ini dipecat dari WWE. Karena kalau misalnya dari sisi bisnis ya, Bray Wyatt adalah salah satu nama yang paling profit ya untuk di WWE sekarang, yang dimana dia merupakan salah satu top merchandise seller di WWE sekarang, dan dia merupakan salah satu karakter, apalagi The Fiend ini gitu ya, merupakan salah satu karakter yang memiliki fanbase terbesar di WWE sekarang.
Dan bahkan sebelum dia dipecat, dia memang sudah dipersiapkan untuk akan melakukan comeback-nya di bulan Agustus mendatang, yang gua rasa itu dia akan lakukan di event SummerSlam mendatang. Wow, gitu loh. Tapi yang memang gua rasa gitu ya, terkait pemecatan The Fiend ini tidak murni 100% dilakukan oleh Vince McMahon, karena pasti ini terlibat adanya petinggi-petinggi lainnya di WWE yang membuat pada akhirnya The Fiend ini atau Bray Wyatt ini pun harus dipecat dari WWE gitu. Ya, pada intinya sih gua berharap The Fiend ini bisa mendapatkan karir yang lebih baik ya setelah dia dilepas dari WWE, dan entah dia akan melanjutkan lagi karirnya sebagai pro wrestling atau tidak. Dan apabila dia berlanjut lagi di dunia pro wrestling, gua seyakin-yakinnya bahwa apabila Bray Wyatt ini sudahlah, gua pakai term Bray Wyatt aja ya. Apabila Bray Wyatt ini mendapatkan kebebasan kreativitas yang lebih dibandingkan dia dapatkan di WWE, maka dia pasti akan memberikan impact yang sangat besar di promotion manapun yang dia akan berlabuh nih masa yang akan datang. Itu yang gue yakinkan ya untuk seorang Bray Wyatt ini atau Wyndham Rotunda. Dan dengan dilepasnya Bray Wyatt, maka sudah tidak ada lagi ya jejak-jejak daripada Wyatt family di WWE. Setelah kita ketahui semua member daripada The Wyatt family itu sudah tidak ada lagi di WWE, yang setelah sebelumnya Braun Strowman itu dipecat oleh WWE di bulan Juni kemarin ya, di awal bulan Juni kemarin. Lalu sebelumnya juga ada Eric Rowan yang juga menjadi salah satu korban gelombang pemecatan daripada WWE di awal tahun ini. Dan sebelumnya juga ada nama Brody Lee ya, atau di WWE itu dikenal sebagai Luke Harper ya, mendiang almarhum Brody Lee. Dan yang terakhir adalah leadernya sendiri ya, yang meninggalkan WWE itu adalah Bray Wyatt itu sendiri gitu. Dan sebelum gua mengakhiri video kali ini, gua ingin meng-highlight karir daripada Bray Wyatt selama di WWE ya, yang dimana dia sudah jalani selama 12 tahun terakhir. Dimulai dimana dia bergabung itu di tahun 2009 di developmental brand WWE kala itu, yaitu adalah Florida Championship Wrestling, yang dimana pada saat dia debut itu dia menjadi tag team ya bersama saudara ya, yaitu Bo Dallas ya, atau nama asli itu adalah Mike Tyler Rotunda. Dan apabila kalian mengenali Rotunda, bahwa baik Bray dan juga Bo Dallas ini merupakan anak daripada salah satu legenda WWE, yaitu adalah Mike Rotunda ya, atau yang kalian kenal itu sebagai IRS ya, Irwin R. Schyster. Dan selama karirnya di FCW, dia pun pernah memenangkan title FCW Florida Tag Team Champions ya bersama Bo Dallas. Dan setelah itu dia pun bergabung ke NXT versi reality show ya, sebelum NXT dilebur dengan FCW, yang dimana di NXT versi reality show ini pun dia dimentori oleh Cody Rhodes ya kala itu. Walaupun dia harus tereliminasi di reality NXT tersebut, dia pun masih bisa melanjutkan karirnya dengan menjadi bagian main roster, yang dimana dia melakukan debut ya di main roster itu menjadi bagian daripada stable yang bernama The Nexus, yang kala itu dipimpin oleh Wade Barrett dan bereinkarnasi menjadi The New Nexus yang dipimpin oleh CM Punk, yang dimana selama keterlibatannya di The Nexus ini bisa dibilang bukanlah run yang memorable ya bagi Bray Wyatt gitu ya di WWE. Namun setelah The New Nexus ini bubar, Bray Wyatt ini pun dikirim kembali ke FCW, dan di FCW inilah gitu ya kita mengenal karakter yang kita kenang hingga saat ini, yaitu Bray Wyatt. Dan di sanalah Bray Wyatt ini pun membangun daripada The Wyatt Family yang berlanjut ke rebranding daripada NXT yang baru saja dileburkan dengan FCW,
yang dimana selama di karir Wyatt Family di NXT itu mereka sempat memenangkan title NXT Tag Team Champion yang dimenangkan oleh Luke Harper dan juga Eric Rowan. Namun bagi Bray Wyatt, walaupun dia tidak memenangkan title apapun selama karirnya di NXT, dia melakukan impact yang sangat amat berarti ya di brand tersebut, yang membuat dirinya bersama Wyatt Family ini pun akhirnya dipromosikan ke main roster, yang dimana dia pun melakukan debutnya di Show Raw edisi 27 Mei di tahun 2012, yang tidak lama kemudian pun dia berhasil mengisi salah satu main event daripada WrestleMania ke-30, yang dimana kala itu dalam debutnya di WrestleMania tersebut dia menghadapi John Cena, dan dia pun walaupun di event tersebut dia pun mengalami kekalahan pertama kalinya ya di dalam karirnya di main roster daripada WWE, dan berlanjut lagi ke tahun 2014 ya hingga 2015, yang dimana dia sempat menjalani solo karirnya ya, berpisah dari saudara-saudaranya di The Wyatt Family, yang dimana selama dia menjalani solo karirnya yang cukup singkat ini, dia sempat membuat highlight lagi ya di WrestleMania 31, yang dimana dia menantang Undertaker ya dalam casket match, dan walaupun di pertandingan tersebut lagi-lagi Bray Wyatt ini pun belum bisa memetik kemenangan ya dalam event WrestleMania gitu guys. Dan di tahun 2015 kita bisa mengetahui bahwa The Wyatt Family ini pun kembali bereuni, bahkan mereka mendapatkan anggota baru yaitu Braun Strowman ya. Dan pada saat mereka melakukan comebacknya, mereka pun sempat terlibat storyline bersama Roman Reigns dan juga Dean Ambrose. Lalu terlibat juga storyline yang melibatkan The Brother of Destruction ya, Kane dan juga Undertaker. Ya, pada akhirnya pun The Wyatt Family ini pun ya, atau Bray Wyatt ini pun akhirnya bisa memenangkan title WWE Championship untuk pertama kalinya sepanjang karir dia, yaitu di event Elimination Chamber tahun 2017 ya, yang dimana dalam pertandingan tersebut dia berhasil mengalahkan John Cena, AJ Styles, The Miz, Dean Ambrose dan juga Baron Corbin di malam yang sama untuk memenangkan title tersebut. Dan pasca kemenangan title tersebut dia pun terlibat feud dengan Randy Orton, yang kita ketahui Randy Orton ini menjadi penyusup ya di The Wyatt Family, yang memang tujuan dia bergabung The Wyatt Family itu untuk menghancurkan The Wyatt Family itu sendiri. Dan setelah Wyatt Family Compound ini dihancurkan oleh Randy Orton, kita pun bisa melihat bahwa The Wyatt Family ini pun berakhir ya karirnya di WWE, yang dimana kita ketahui bahwa Luke Harper dan juga Eric Rowan ini pun membuat tag team baru yang bernama Bludgeon Brothers, sedangkan Braun Strowman ini pun melanjutkan sebagai solo karir di WWE. Dan The Wyatt Family, Bray Wyatt ini pun terlibat storyline bersama Matt Hardy yang baru saja melakukan comebacknya di WWE, dengan gimmicknya pada saat itu adalah The Broken Matt Hardy, atau versi WWE itu adalah The Woken Matt Hardy ya, yang dimana dalam storyline keduanya ini mereka menghasilkan salah satu cinematic match yang bertajuk Ultimate Deletion, yang dimana match tersebut pun mengantarkan kepada WWE untuk membuat kembali cinematic match lainnya ya hingga saat ini gitu ya. Dan dalam dimana pada akhirnya ya dalam storyline Matt Hardy dan juga Wyatt ini mereka pun bersatu sebagai tag team match ya, yang kala itu Bray Wyatt ini pun untuk pertama kalinya pun melakukan face turn ya selama dia berkarir sebagai Bray Wyatt. Dan keduanya ini pun sempat memenangkan title Raw Tag Team Championship ya pada kala itu, setelah mereka mengalahkan Cesaro dan juga Sheamus di event Greatest Royal Rumble yang digelar di Arab Saudi. Dan walaupun karir mereka sebagai tag team ini harus berjalan cukup singkat ya, karena Matt Hardy ini pun harus absen karena dia mengalami cedera begitu. Dan hal tersebut pun membuat Bray Wyatt ini pun
absen ya kurang lebih selama 1 tahun, dan pada akhirnya pun dia melakukan comeback-nya di bulan April tahun 2019 dengan gimmick terbarunya, yaitu adalah Bray Wyatt The Fiend, yang bisa dibilang kembali lagi ya, Bray Wyatt ini pun membuat gebrakannya dalam karakternya yang semua fans menyaksikan comeback ini pun cukup terkejut dan menyambut karakter baru daripada Bray Wyatt ini ya, mengenai The Fiend ini. Dan dia pun menghasilkan segmen tersendiri untuk karakternya, itu adalah Firefly Funhouse ya. Dan dalam debutnya karakter The Fiend ini pun bisa dibilang ini merupakan salah satu karakter yang cukup invisible ya pada awal debutnya The Fiend ini sendiri. Dan bahkan karakter ini pun mengantarkan dirinya memenangkan title Universal Championship, di mana dia berhasil mengalahkan Seth Rollins kala itu, dan dia pun sempat terlibat beberapa feud dengan superstar lainnya. Dan salah satu feud yang cukup kontroversial itu adalah pada saat dia menghadapi Goldberg ya di event Super Showdown di Arab Saudi, yang dimana booking match antara Bray Wyatt bersama Goldberg ini pun mengundang cukup banyak kontroversi ya, karena sebagaimana superiornya karakter The Fiend itu digambarkan, dia pun harus kalah menghadapi Goldberg dalam waktu yang singkat begitu guys. Dan setelah itu pun ya, Bray Wyatt ini pun terlibat storyline bersama Strowman ya, Braun Strowman, yang kala itu melibatkan Alexa Bliss juga ya, yang digadang-gadang dia menjadi karakter Sister Abigail yang para fans cukup lama sudah menunggu begitu ya. Dan selanjutnya The Fiend ini di penghujung karir di WWE, dia pun terlibat kembali storyline dengan Randy Orton begitu ya, dengan bantuan Alexa Bliss, walaupun pada akhirnya dia pun harus kalah dari Randy Orton di event WrestleMania 37 kemarin, yang mengantarkan dirinya pun harus absen cukup lama ya karena kekalahan di WrestleMania 37 kemarin. Mungkin itu yang penyebab dia absen itu. Dan hingga akhirnya di tanggal 31 Juli kemarin ya, kita mendengar ya Bray Wyatt dilepas oleh WWE. Dan itu saja ya perjalanan atau rekap perjalanan karir Bray Wyatt di WWE ya, yang dia jalani selama 12 tahun. Dan sekali lagi gue harapkan dia mendapatkan karir yang lebih baik ya, atau kehidupan yang lebih baik pasca dia berkarir di WWE ini. Entah dia akan melanjutkan lagi sebagai pro wrestling atau tidak, itu kembali lagi merupakan keputusan dirinya ya, dia sebagai Windham Rotunda gitu guys. Dan itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Silahkan like apabila kalian menyukai video ini. Dan akhir kata gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye. Bang.